Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Networking. Kali ini saya akan membahas Cisco Switching modul 3 tentang networking model. Materi yang akan disampaikan: 1. Pengenalan networking model. 2. Before versus after networking model. 3. Pengenalan OSI layer. 4. Pengenalan TCP/IP. 5. TCP/IP application layer. 6. TCP/IP transport layer. 7. TCP/IP network layer. 8. TCP/IP data link dan physical layer. 9. Encapsulation dan decapsulation. Oke, pada pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah konsep yang dijadikan standar atau aturan pada proses komunikasi data perangkat dalam jaringan dan memberikan panduan tentang data dikirim, diterima, dan diproses dalam dunia jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor itu membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing, sehingga ketika komunikasi antar vendor dilakukan itu akan sulit karena networking modelnya berbeda-beda. Oleh karena itu dibuatlah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Oke, di sini ada perbedaan ketika sebelum ada networking model dan setelah ada networking model. Sebelum ada networking model, kita bisa lihat komunikasi antar vendor itu agak berantakan karena memiliki aturannya masing-masing. Ada yang application, encryption, sending message, address of the server, dan masih banyak lagi. Jadi ketika mereka berkomunikasi itu tidak rapi atau berantakan dan tidak terstruktur. Lalu setelah ada networking model, di sini proses komunikasinya dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Jadi setiap vendor ketika mereka saling berkomunikasi itu sudah lebih terstruktur ketika ada networking model. Oke, networking model itu ada dua, yaitu pertama TCP/IP. Jadi networking sekarang itu menggunakan TCP/IP yang lebih less formal atau lebih simpel dibandingkan OSI. Jadi kalau TCP/IP itu lebih sederhana tahapannya dibandingkan OSI. Lalu sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi seperti pembahasan kali ini. Oke, OSI model itu dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Oke, pada TCP/IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model. Jadi kalau OSI model itu terdapat 7 layer, sedangkan pada TCP/IP
itu terdapat 5 lapisan atau 5 layer. Ada juga TCP/IP versi lain yang memiliki 4 lapisan saja. Oke. Jadi model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Jadi model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. TCP/IP terdiri 5 lapisan dan 4 lapisan dalam versi lain. Oke, di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP. Di sini kita bisa lihat cara kerja jaringan pada model TCP/IP. Oke, tahapan pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil. Jadi cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut sebagai layer. Paket dikirim melalui router. Jadi router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Lalu yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Ketika paketnya sudah terkirim dan sampai tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal hingga menjadi data, lalu akhirnya menjadi sebuah file yang utuh. Oke, di sini kita bisa lihat struktur OSI model versus TCP/IP model. Pada OSI model itu ada 7 lapisan, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Lalu pada TCP/IP yang 4 lapisan itu ada application, transport, internet, link. Lalu yang TCP/IP 5 lapisan ada application, transport, network, data link, dan physical. Jadi kita bisa lihat 3 tahapan teratas pada OSI model itu dijadikan menjadi satu tahapan saja pada TCP/IP, baik yang 5 lapisan maupun 4 lapisan. Di sini pada OSI model itu tahapan teratasnya dimulai dari application, presentation, dan session. Lalu pada TCP/IP itu hanya application saja. Lalu pada data link dan physical pada OSI model itu dijadikan menjadi satu tahapan pada TCP/IP yang 4 lapisan. Untuk TCP/IP yang 5 lapisan, 2 tahapan terbawah itu tidak dijadikan menjadi satu, jadi tetap dipisah menjadi 2 tahapan atau 2 bagian. Oke, pada TCP/IP application layer, jadi application layer atau lapisan aplikasi adalah melayani antarmuka atau interface untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol yang digunakan yaitu HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Jadi cara kerjanya adalah ketika pengguna mencari alamat URL, browser akan menerjemahkan halaman URL menjadi HTTP request atau meminta HTTP kepada web server, lalu web server merespon dan pada browser akan menampilkan halaman atau web page pada pengguna atau user. Lalu pada TCP/IP transport layer atau lapisan transport yaitu mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama ada TCP dan UDP. Jadi pada TCP/IP transport layer itu cuma 2 protokolnya, yaitu TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol. Jadi pada TCP menggunakan koneksi, lalu data dikirim secara berurutan. Lalu
Yang ketiga, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Keempat, negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu pada UDP, User Datagram Protocol, itu pertama tidak berbasis koneksi, kedua tanpa tanda pengenal atau nomor urut, ketiga tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paketnya hilang. Lalu yang keempat, positifnya UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Oke, fungsi utama TCP/IP model. Jadi TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama, pertama, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Lalu pada TCP/IP network layer, jadi network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address atau alamat IP. Jadi pemberian IP address itu berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Oke, untuk network layer itu hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP itu menyediakan fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan itu pasti memerlukan alamat unik di jaringan. Oke, pada data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Lalu salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, yang artinya hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Lalu physical layer juga mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Oke, pada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah menjadi potongan yang lebih kecil, lalu akan dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Lalu pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim atau decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Oke, di sini kita bisa lihat proses encapsulation dan decapsulation. Pada encapsulation itu pada tahapan application layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer itu akan dipecah paket datanya yang kita sebut sebagai encapsulation. Lalu paket datanya dikirim. Lalu setelah itu pada paket data yang dipecah itu digabung kembali menjadi satu atau yang disebut sebagai decapsulation. Oke, di sini pengirim akan mengirimkan data, lalu setelah mengirimkan data muncul TCP, lalu IP, lalu data link. Lalu pada penerima data link akan dihapus, lalu IP akan dihapus, lalu TCP akan dihapus dan hanya akan menerima data saja pada segmen paket dan frame.
segmen data itu TCP, lalu paket data itu IP, lalu frame data itu LH dan LT. Oke, sekian dari pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.